Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Tas Amelia. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin bertanya, pernahkah teman-teman merasa bosan saat mengikuti pembelajaran? Nah, di dalam pembelajaran itu hanya berisi penjelasan lisan tanpa gambar, video, atau tampilan yang menarik. Tentu sebagian besar pernah mengalaminya, bukan? Nah, disinilah pentingnya media presentasi dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul menggunakan media presentasi dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, perkembangan teknologi saat ini membuat proses pembelajaran semakin mudah dan menarik. Menurut Yulianti dan rekan-rekan tahun 2017, media presentasi adalah media pembelajaran yang digunakan untuk membantu penyampaian informasi agar lebih jelas, struktur, dan menarik bagi peserta didik. Sederhananya, media presentasi merupakan alat bantu yang digunakan guru untuk menjelaskan materi sehingga siswa tidak hanya mendengar tetapi juga melihat informasi yang disampaikan. Contohnya adalah penggunaan PowerPoint, Canva, Google Slides, maupun media presentasi berbasis video. Dengan adanya media presentasi, peserta didik akan lebih mudah memahami materi karena informasi disajikan secara visual dan sistematis. Lalu, apa sih tujuan media presentasi dalam proses pembelajaran? Yang pertama, ada menyampaikan informasi. Media presentasi membantu guru menyampaikan informasi secara lebih sistematis, sehingga materi yang diberikan lebih mudah diterima oleh peserta didik. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik. Dengan bantuan gambar, diagram, atau video, konsep yang sulit dapat dijelaskan dengan lebih sederhana, sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Yang selanjutnya, menarik perhatian peserta didik. Tampilan visual yang menarik dapat meningkatkan fokus siswa dan membuat mereka lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Dan yang keempat, meningkatkan keaktifan peserta didik. Guru dapat menyisipkan pertanyaan, diskusi, atau aktivitas interaktif sehingga siswa lebih aktif dalam proses belajar. Dan yang terakhir, menyampaikan ide atau gagasan. Media presentasi membantu guru menyampaikan ide atau konsep secara lebih jelas dan terarah sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain memiliki tujuan tertentu, media presentasi juga memberikan banyak manfaat loh. Di antaranya, yang pertama, mempermudah penyampaian materi. Guru dapat menjelaskan materi secara lebih struktur sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan yang kedua, meningkatkan minat belajar. Tampilan yang menarik membuat peserta didik lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, membantu memahami materi. Informasi yang disajikan secara visual membantu siswa memahami konsep yang abstrak atau sulit dipahami. Dan yang keempat, meningkatkan konsentrasi belajar. Perpaduan teks, gambar, dan animasi dapat membantu siswa tetap fokus selama pembelajaran berlangsung. Dan yang kelima, membuat pembelajaran lebih menarik. Suasana kelas menjadi lebih hidup dan tidak monoton karena siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih variatif. Dan yang selanjutnya, menghemat waktu pembelajaran. Guru tidak perlu menulis terlalu banyak di papan tulis sehingga waktu belajar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan selanjutnya, melatih kepercayaan diri. Ketika siswa diminta melakukan presentasi, mereka dapat melatih keberanian berbicara di depan umum. Dan yang terakhir, melatih kemampuan berkomunikasi. Melalui kegiatan presentasi, siswa belajar menyampaikan pendapat dan informasi secara jelas kepada orang lain. Nah, teman-teman, media presentasi memiliki berbagai kelebihan loh, yang membuatnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Di antaranya yang pertama, materi lebih jelas dan terstruktur. Informasi dapat disusun secara berurutan sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, menarik perhatian peserta didik. Warna, gambar, dan animasi mampu membuat siswa lebih tertarik memperhatikan materi. Ketiga, mempermudah pemahaman materi. Konsep yang sulit dapat dijelaskan melalui ilustrasi atau contoh visual yang lebih mudah dipahami. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi belajar. Peserta didik cenderung lebih fokus ketika materi disampaikan melalui tampilan yang menarik. Kelima, menghemat waktu pembelajaran. Guru dapat langsung menampilkan materi yang mudah disiapkan tanpa harus menulis ulang. Selanjutnya, dapat digunakan berulang kali. Media presentasi dapat disimpan dan digunakan kembali pada pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Penggunaan media presentasi membantu peserta didik dan guru lebih terbiasa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Teman-teman, meskipun memiliki banyak kelebihan, media presentasi juga memiliki beberapa kekurangan.
Di antaranya, membutuhkan peralatan teknologi. Pelaksanaan presentasi memerlukan perangkat seperti laptop, LCD, proyektor, atau layar. Kedua, bergantung pada listrik. Jika terjadi gangguan listrik, proses pembelajaran dapat terganggu. Nah, selanjutnya, membutuhkan keterampilan teknologi. Guru harus memiliki kemampuan dasar dalam membuat dan mengoperasikan media presentasi. Yang keempat, peserta didik bisa menjadi kurang aktif. Jika guru hanya membahaskan tanpa melibatkan siswa, pembelajaran dapat berubah menjadi satu arah. Selanjutnya, terlalu banyak tulisan sulit dipahami. Slide yang penuh, teks justru membuat siswa cepat bosan dan sulit memahami inti materi. Yang terakhir, persiapan membutuhkan waktu. Guru perlu meluangkan waktu untuk merancang media presentasi yang menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Agar media presentasi dapat digunakan secara optimal, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Di antaranya, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Guru harus mengetahui kompetensi apa yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, menyiapkan materi pembelajaran. Materi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Ketiga, membuat media presentasi yang menarik. Gunakan kombinasi warna, gambar, dan tata letak yang baik agar siswa tidak mudah bosan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pilih bahasa yang sederhana dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Dan yang kelima, menyajikan media presentasi. Guru harus mampu menjelaskan isi presentasi dengan jelas dan tidak hanya membaca slide. Dan selanjutnya, melibatkan peserta didik. Berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, berdiskusi, atau memberikan pendapat. Dan selanjutnya, memberikan contoh atau latihan. Contoh dan latihan akan membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Baik teman-teman, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa media presentasi merupakan salah satu media pembelajaran yang efektif untuk membantu guru menyampaikan materi secara lebih jelas, menarik, dan struktur. Penggunaan media presentasi dapat meningkatkan minat belajar, konsentrasi, dan pemahaman peserta didik. Selain itu, media ini juga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, media presentasi tetap menjadi salah satu sarana pembelajaran yang sangat penting apabila digunakan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Media presentasi yang baik bukan hanya membuat materi terlihat menarik, tetapi juga membantu peserta didik memahami dan mengingat pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.